Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat hidup, karena hampir setiap detik ada saja manusia di muka bumi ini yang Allah akhiri kehidupannya. Maknanya adalah kita semua sebenarnya sedang menanti giliran kita masing-masing. Hanya saja kita tidak tahu kapan giliran itu akan sampai. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan amal ibadah kita sebanyak-banyaknya, karena inilah yang nantinya akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal ibadah ini pula lah yang akan menjadi penentu apakah kita akan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang nantinya akan Allah kumpulkan di dalam jannahnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan buat orang yang paling kita cintai, orang yang insya Allah kita semua merindukan ingin berjumpa dengan beliau, berkumpul bersama beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib berwasiat terutama kepada diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah yang akan khatib sampaikan adalah tetap bertakwa meski Ramadan telah selesai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa 29 hari dan 30 hari ini sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, yang harus menjadi ingatan bagi kita semua adalah Ramadan yang kita jalani saat ini harus mampu menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa, sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, takwa itulah kemudian yang kita upayakan dalam satu bulan penuh di dalam bulan Ramadan ini, yang harus kita wujudkan dalam diri kita. Tentunya di akhir Ramadan ini kita semua sudah dapat mengukur, kita semua sudah dapat meyakinkan diri kita tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, tentunya ketakwaan itu tidak saja ada di bulan Ramadan, tapi ketakwaan itu harus terus berlanjut. Karena memang hakikat kehidupan kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri kita kepada Allah, itulah yang kemudian disebut ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan ini harus tetap ada pada diri kita sampai kemudian kita menghembuskan napas terakhir. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terdapat 4 indikator
atau terdapat 4 ciri orang-orang yang bertakwa, yang mungkin nantinya kita bisa melihat apakah kita sudah sampai pada tingkatan itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, 4 ciri atau 4 indikator ketakwaan itu adalah, yang pertama adalah al-khauf minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Rasa takut ini adalah rasa takut ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita. Rasa takut kalau kemudian di dalam kehidupan ini kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut karena dengan kemaksiatan itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman, siksaan, bahkan menempatkan orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ke dalam nerakanya. Rasa takut inilah yang kemudian harus kita bangun. Rasa takut inilah yang kemudian harus ada pada diri kita, bahwa kita meyakini setiap detik, setiap saat Allah selalu mengawasi kita. Sehingga dengan rasa takut ini kita akan menjadi hamba Allah yang merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu dekat dengan Allah, sehingga kita akan melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, yang menjadi indikator ketakwaan itu adalah al-amal bitanzil, yaitu beramal sesuai dengan tuntutan syariah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk beramal sesuai dengan syariat, maka tentunya yang menjadi pedoman bagi kita adalah apa yang telah Allah turunkan menjadi wahyu bagi kita semua, firman-Nya yang kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Yang di dalam bulan Ramadan kita tidak henti-hentinya membaca Al-Quran, kemudian kita mentadaburinya untuk memahami apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka panduan pertama kita agar kemudian ibadah kita harus sesuai dengan syariat adalah Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua, yang menjadi panutan kita atau panduan kita dalam menjalankan ibadah sesuai dengan syariat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah kemudian yang menjadi panduan kita dalam melaksanakan ibadah di dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, indikator ketakwaan itu adalah ar-ridha bil qalil, yaitu ridho dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan meskipun itu dalam jumlah sedikit. Sebagai manusia, tentunya banyak di antara kita yang selalu menginginkan sesuatu dalam jumlah banyak, dan kita bahagia dengan hal tersebut. Tapi dalam hal ini indikator ketakwaan ketiga bagi kita adalah kita merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita ridho, bahkan itu berupa ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka orang-orang yang bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya di dalam kehidupan, maka mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Sepedih apapun ujian itu, seperih apapun ujian itu, tatkala kemudian mereka kembali kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, menangis di hadapan Allah, maka mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian kalau ini mampu kita lakukan, hal berikutnya tentu akan menjadi lebih mudah. Tatkala ketika kita diberikan nikmat, keberkahan, harta yang melimpah, maka tentunya kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan syukur menjadi kunci dalam kehidupan kita. Tatkala kita diberikan ujian oleh Allah, dengan nikmat yang sedikit kita bersabar. Lalu kemudian tatkala ketika kita diberikan nikmat yang berlimpah, kita bersyukur kepada Allah, maka kehidupan ini akan sampai pada tingkat ketakwaan yang mulia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang menjadi indikator ketakwaan kita sebagai manusia adalah al-isti'dad li yaumir rahil, yaitu menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seringkali kita selalu menyiapkan hidup yang baik. Seringkali kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan hidup terbaik, tapi seringkali kita lupa untuk menyiapkan mati dalam keadaan baik. Bahwa sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi bagi kita. Di sanalah kemudian tempat kembali kita. Di kehidupan dunia ini kita adalah musafir. Kita adalah orang yang melakukan perjalanan yang tidak lama. Rasul menggambarkan bahwa usia umatku akhir zaman tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun saja. Maka inilah waktu yang kita miliki. Waktu yang kita miliki untuk menyiapkan akhirat kita. Waktu yang kita miliki untuk menyiapkan kehidupan di hari akhir nantinya. Oleh karena itu, kita harus fokus memperhatikan kehidupan akhirat kita. Karena sesungguhnya dunia hanyalah senda gurau saja. Dunia hanyalah hidup main-main saja. Tapi dalam kehidupan inilah kita mengumpulkan amal ibadah kita. Kita menyiapkan bekal kita yang terbaik. Sehingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua bekal yang telah kita siapkan, mudah-mudahan Allah meridhoi kita untuk dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita bahwa ketakwaan kita tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ketakwaan kita harus terus berlanjut sampai kemudian kita menghembuskan napas terakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.